Ya, seru ya Mbak ya? Siap. Halo, selamat siang Mbak Ngadimin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak Ngadimin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat tadi ada beberapa ternakan entoknya Mbak Ngadimin. Ini hanya indukan saja ya Mbak Ngadimin ya? Ya. Dan ada beberapa anakan. Itu kok bisa tidak ada anakan, sudah habis atau gimana Mbak Ngadimin? Ya, sebagian udah diambil oleh teman-teman pemesan-pemesan lain. Nah, itu ada beberapa itu kan belum diambil. Ada beberapa anakan itu belum diambil, tapi itu udah ada yang punya. Oh, sudah ada yang pesan. Betul. Wah, berarti ini laris manis gimana dengan Mbak Ngadimin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebanyakan itu yang pesan itu dari luar daerah atau hanya di daerah Purworejo saja Mbak Ngadimin? Kebanyakan kalau saya di luar daerah, semacam Sulawesi. Kemarin itu mengirim ke sana ada dua paket. Dua paket ke Sulawesi? Ke Sulawesi. Kalau satu paket itu 651. Jadi kalau dua paket berarti 12. 1.200? Bukan, 12 biji. Oh, 12 biji. 12 biji. Itu jenisnya apa Bang Ngadimin yang dikirim ke Sulawesi? Itu ada 5 macam. Oh, ada 5 macam. 2 dragon, ketiga coklat, keempat silver, kelima itu silver coklat. Oh, silver coklat. Iya, berarti betul. Dari beberapa entok selama pengalaman Mbah Ngadimin hampir dari 15 tahun berternak entok, itu bisa melihat pangsa pasar yang jelas atau yang mudah laku itu yang jenis apa Mbah Ngadimin kalau di area Purworejo? Khususnya sekarang itu yang silang. Yang silang? Iya. Kalau untuk kontes-kontes itu sekarang kan ya sangat tren lah. Ya, sangat tren. Tapi berubah-ubah. Jadi kita harus pandai untuk menyilang-nyilang entok-entok, itu harus pandai menyilang-nyilang entok supaya warnanya berubah. Kalau misalnya ya dikatakan silver, nah itu nanti kita bisa membuat silver yang lebih cerah lagi atau gimana gitu secara ininya. Oh, berarti tuntutan dari para peternak entok pemula ini adalah inovasi ya Mbak Ngadimin ya? Betul. Untuk meningkatkan kualitas produk dari kandang sendiri ya? Oh ya. Oke Bang Ngadimin, ini ada beberapa banyak pemula berada dimanapun Anda berada, khususnya di area Purworejo Mbah Ngadimin. Khususnya ini untuk malah yang lebih berminat itu ibu-ibu rumah tangga. Ya. Karena entok itu kan diharapkan bisa membantu perekonomian rumah tangga. Betul. Nah, tetapi yang dikhawatirkan dari ibu-ibu atau yang dialami adalah pakan ini Mbah Ngadimin. Ya. Soalnya gini, kalau pengusaha itu pada umumnya itu bukan memikiri cash flow-nya, karena dia memikiri senangnya. Tapi kalau pengusaha kan mikirnya cash flow-nya. Jadi kita harus bisa menghitung pakan itu gimana pakan itu bisa jadi 1000 atau 1100. Oke, terkait dengan masalah pakan Mbah Ngadimin, idealnya ini kalau 1 ekor entok dewasa itu menghabiskan berapa pakan ini Mbah Ngadimin? Idealnya ini 1 on. 1 ekor 1 on. Itu satu sekali makan. Tidak ada perbedaan untuk jantan dan betinanya? Tidak ada. Oh, tidak ada. sama ya? Global. Itu global. 1 on. Ya. Oke, 1 on. Lah kalau untuk takarannya Mbah Ngadimin atau campurannya itu 1 on pakan pokok ya? Dedak gitu 1 on? Atau seperti apa? Atau sudah campur? Itu udah campur. Oh, sudah campur itu? Sudah kita campur gitu. Sudah kita campur. Karena misalnya harga dedak ya kan, harga katol atau dedak itu 4.000. Nah, kita gimana membuat itu jadi 1.000 itu gimana? Kita carikan ampas tahu terus sama enceng gondok atau kangkung atau itu bikin bisa sampai bisa harga 1.000 atau 1.100 itu paling mahal. Nah, untuk 1 kilo bahan pakan itu untuk 10 entok berarti kan 100 perak. Oh gitu, idealnya 1 ekor 1 on untuk dewasa. Dan dikalkulasi menjadi 100 rupiah ya? 100 rupiah sehari, makan 2 kali berarti 200 perak kali 30 berarti 6.000 dikalikan 5 karena miara pasti 5 bulan
Itu kalau ibu-ibu pasti 5 bulan. Oh iya. Jual dia 5 bulan. Nah 5 bulan itu jangan memikirkan barang yang sudah jadi, yang sudah punya pasaran. Kita ambil pasarnya pasar lokal, misalnya ke Kutarjo atau kemana, atau ke engkerekan yang keliling. Itu ukurannya, walaupun itu harga entok itu 65, 70, itu standar usaha itu cuma 60.000. Nah berarti kalau 60.000 itu berarti kan untuk pakan 5 bulan itu kan habisnya 30.000. Berarti kita punya untung 30.000. Oke. Nah itu untuk perempuannya, tapi kalau untuk lakinya itu kan berarti 140, 150. Oke, berarti standar ketika kita memelihara entok untuk rumahan itu berapa Bang Hatimin? Supaya nanti ini sebagai inspirasi bagi peternak pemula supaya hanya ingin membantu perekonomian rumah tangga. Itu satu jantan dan berapa betinanya gitu. Kalau untuk skala rumahan seperti itu. 6. Jadi 5-1. 5:1 ya? Ya, itu pasti bagus. Untuk menjaga fertilitas telur berarti. Telur, betul. Oh, nah, ya. itu akan dikembangkan terus. Nah, nanti kita sortir mana yang bagus, mana yang ini kita sisakan, lainnya kita buang buat pakan. Oke. Gitu. Terkait dengan campuran pakan Bang Hatimin, ini kadang ada beberapa informasi yang belum diklarifikasi. Katakanlah kalau untuk manajemen pakan yang bagus, itu pengalaman Bang Hatimin itu dari katul sebagai pakan pokok dan campurannya itu apa, Bang Hatimin? Dari segi hijauannya apa yang paling bagus untuk bisa enceng gondok dengan kangkung. Enceng gondok dan kangkung. Ya, kermo itu bisa atau debok gedang kepok. Oh, gedebok gedang kepok. Ya. Tidak sembarangan gedebok berarti ini. Tidak, getahnya, misalnya getahnya, yang pengaruh getahnya. Oh, kalau gedang kepok lebih sedikit. Lebih bagus. Oh, lebih bagus. Ada proteinnya. Oh, oke, berarti ini ada informasi yang berharga ini dari Bang Hatimin pengalaman berternak entok. Kalau dipakani atau diberi makan gedebok itu harus pilih yang gedang kepok ya. Ya. Jangan sembarangan gedebok ini berarti. Gitu. Oke. Kalau terkait dengan fermentasi Bang Hatimin, ini kadang ada yang berasumsi kalau fermentasi itu bisa menghambat produktivitas entok. Ini Mbah Hatimin setuju atau tidak dengan statement seperti itu? Tidak. Fermentasi itu lebih bagus. Oh, lebih bagus malah. Lebih bagus. Mungkin kurang bagusnya dia atau kurang waktu atau untuk fermentasi itu apa aja yang difermentasi itu, bahkan obatnya itu di dalam itu apa. Karena kalau fermentasi itu kan beberapa jenis pakan itu dijadikan satu yang proteinnya. Misalnya ya, kita katul, kangkung atau enceng gondok atau ampas telo atau ampas tahu. Nah itu dibikin jadi satu. Nah itu dengan obat itu kan harus dikasih N4, tetes tebu, probiotik. Nah itu ditutup dengan rapat. Itu selama kalau ini ya ukuran itu 3 hari sampai 4 hari. Maksimal 4 hari. Ya. Oh, 3 hari sampai 4 hari. Ya. Oh, dalam proses fermentasi tersebut. Itu gitu. tadi juga dilihat dulu sudah menjadi tape atau belum, karena itu nanti baunya kayak tape kalau udah jadi. Nah itu baru diaduk. Diaduk dikasih ke hewannya. Berarti pakan fermentasi sebenarnya aman ya Bang Hatimin? Aman. Itu semakin lama semakin bagus. Gitu. Berarti kalau statement itu berarti kemungkinan kesalahannya dalam prosesnya. Betul. Kurang lama. Oh. Satu kurang lama, kedua mungkin kurang dalam mengetahui persis tentang apa sih yang obatnya itu apa atau dikasih apa, itu mungkin kurang itu. Oh, kurang itu. Oke Bang Hatimin, tadi saya melihat ke kandangnya Bang Hatimin ini ada beberapa indukan Bang Hatimin. Ini indukannya berapa ekor Bang Hatimin? Ya kalau semua sekarang tinggal sedikit, sekitar 20-an. 20 ekor, 20 ekor. 20 ekor kalau kesehariannya Mbah Ngadin memberi pakan entok-entok, indukan 20, jantan berapa Bang Hatimin? Kalau jantan banyak. Oh ya. Ada banyak karena banyak, ya? Belum itu ada, nanti mau dikirim ke
Lampung itu yang satu paket. Oh, berarti ini pangsa pasar Bang Hadimin sudah di luar pulau ini Bang Hadimin ya? Di luar pulau. Di luar pulau. Di luar pulau itu ya berkah itu dulu diliput Mas Rinto, ya itu sampai luar negeri. Oh, Bang Rinto sudah pernah ke sini berarti. Betul. Oke Bang Hadimin, dari 20 indukan. Kalau jantan kan ada yang dikirim dan ada yang sudah dipesan. Ya. Katakanlah jantan 5, kita ambil 5. Itu untuk satu harinya Bang Hadimin menghabiskan berapa kilo itu Bang Hadimin? Kalau sehari cuma 2 kilo. Sehari cuma 2 kilo? 20 indukan? Ya, 20 indukan itu kalau saya katulnya cuma 2 kilo. Katul cuma 2 kilo? Ya. Kalau Bang Hadimin? Oplos dengan roti BS, dengan enceng dondo atau angkung. Oke, berarti terkait dengan masalah pakan pokok itu cukup 1 on untuk satu ekor dewasa ya Bang Hadimin ya. Terkait dengan campurannya nanti bisa 1 on sampai setengah on. Oh, 1 on sampai setengah on. Untuk campurannya itu bisa memanfaatkan limbah lingkungan ya, hijau-hijauan dan lain sebagainya. Oke, terkait dengan pencegahan ini Bang Hadimin, saat ini kan dalam kondisi dingin ya Bang Hadimin ya. Kalau pengalaman Bang Hadimin selama 15 tahun beternak entok ini, hal yang bisa ditiru atau yang bisa dilakukan oleh para peternak pemula ini Bang Hadimin, apa untuk mencegah supaya entok tetap sehat dalam kondisi apapun? Ya, itu sebenarnya banyak teknis itu. Tapi itu pada umumnya peternak-peternak itu tidak memperhatikan, mengandalkan obat-obatan yang jadi. Sebenarnya itu hanya dicegah. Jadi jangan mengobatin. Kalau mengobatin kita nggak bisa. Kita mencegah. Termasuk serangan flu burung, mata putih atau mata biru itu lebih cepat sekali. 24 jam itu bisa menghabiskan ratusan entok. Nah itu untuk pencegahan. Kalau musim-musim seperti ini sampai nanti akhir Agustus, itu kan cuacanya ini terus dingin terus terlalu ini. Nah itu supaya dicegah pakai konyit, temulawak, temu ireng, jahe. Nah, kalau misalnya konyit itu 1 kilo, temulawak 1 kilo, jahenya itu hanya dikasih 1/4 aja. Temu ireng 1 kilo, jadi 1 kilo 1/4. Nah, kalau misalnya entok itu atau ternak saya atau ayam atau apa, itu misalnya pilek atau apa, itu dikasih masukan obat itu aja, Utaraflu atau Budrek atau apa, campurin di situ. Per 1 kilo perbandingannya kalau saya 4 biji. Nah itu dihancurin, dicampurin di situ. Itu mau dikasih di makanan silakan, mau dikasih di minuman silakan. Berarti per 1 kilo pakan 1 minggu sekali. Per 1 minggu sekali. Wah sangat sederhana ya Bang Hadimin ya. Ya itu untuk istilahnya untuk pencegahan. Jadi nanti temennya udah kena, biarin aja, kita nyantai aja. Oh gitu. Jadi preventif atau pencegahan, tidak preventif atau pencegahan ini bisa dilakukan sangat sederhana Bang Hadimin. Cukup mencampurkan per 1 kilo pakan itu 4 buah empon-empon tadi itu yang sudah disebutkan. Itu tidak per 1 kilo, itu bisa diaduk dengan 5 kilo atau 10 kilo pakan. Oh gitu. Oke Bang Hadimin. Lah ini terkait dengan produksivitas entoknya Bang Hadimin ini dengan beberapa tadi tips yang sudah disampaikan tadi itu per 20 indukan itu menghasilkan berapa anakan Bang Hadimin itu Bang Hadimin? Selama 1 bulan? Itu tidak bisa. Tidak bisa kalau entok itu bertapa atau ngeramnya ya. Ngeram itu kan 35 hari. 35 hari ya. Berarti kalau hitungan beternak entok untuk bisa dikalkulasi keuntungan itu hari per 1 tahun. Oh, per 1 tahun. Itu kalau dihitung ininya. Gitu. Jadi hitungan kasarnya itu bisa nemu. Tapi kalau untuk usaha itu kan per sekian hari, per sekian minggu, per sekian ini kan bisa. Oh gitu. Itu detailnya seperti itu. Jadi bisa dipahami teman-teman untuk kalau lebih cepat itu jika menetas itu diambil. Contoh seperti itu. Kalau lain-lainnya itu kan pada pakai lampu. Kalau saya enggak, pada musim dingin seperti. Nah itu untuk uji mental
entok itu. Oh gitu. Berarti penanganan entok ini harus seadanya ya? Iya, seadanya. Jangan diistimewakan. Ya, kalau diistimewakan itu malah rawan. Oh jadi gitu. saya malah rawan. Berarti waktu contoh seperti itu tadi yang diliput itu tadi ya kan? Ya. Yang di sana nggak ada lampunya, jadi sederhana Pak. Sederhana. Ya, tapi nggak ada yang mati karena dia lihat. Oh gitu. Nah dia kalau malam itu ngumpul. Jadi biasanya peternak pemula ini over dalam perlakuan entok Mbak Hadimin. Karena masih senang, masih hobi, ini entok diperlakukan seistimewa mungkin. Kalau diambil itu biasanya pada di lampu atau itu biasanya itu enggak pada di lampu. Nah, biar ini sama indukannya itu lama, setahun itu cuma 2 kali. Setahun cuma 2 kali. 2 kali. Tapi kalau diambil, nah setelah menetas itu kita ambil itu bisa 4 sampai 5 kali. Setelah pengambilan anakan itu untuk bertelur kembali itu idealnya atau umumnya itu berapa hari Bang Hadimin? Itu menurut ininya pejantan lagi, ya kan? Kalau pejantannya itu memang gesit atau bagus, itu biasanya itu 1 bulan sudah produksi. Oh gitu. Gitu. Berarti tingkat produktivitas itu jantan lebih berpengaruh ya Bang Hadimin? Berpengaruh besar. Gitu. Berpengaruh besar. Kalau betina jantan birahi pasti mau dikawini ya? Ya. Oh ya, berarti ini bagus walaupun banget. Dia enggak ini, tapi tetap ada, makanya membuat untuk sarang dia itu harus tertutup, kalau bisa itu jangan terganggu oleh itu. Kalau misalnya cuma 1 set 51. Nah itu kalau sudah ada yang ngeram itu 3 atau 4 itu jangan sampai mengganggu. Laki ini jangan sampai mengganggu, itu otomatis dicarikan lagi. Oh gitu. Tidak mengganggu yang ngeram. Tapi kalau ada alat, misalnya itu ngeram 2 hari atau 3 hari, ambil aja. Masukkan ke mesin tetas. Masukkan ke mesin tetas. Itu enggak usah tidur, itu nanti terus sambil dilihat aja, fertil atau tidak. Kalau fertil ya udah dimatikan. Lanjutkan. Karena itu udah kelihatan. Gitu. Oke. Oke Bang Hadimin, terima kasih sekali atas pengalamannya selama ini 15 tahun beternak entok. Terima kasih sekali informasinya, ini sangat berharga sekali bagi para pemula yang sedang memulai usaha entok untuk menunjang kebutuhan rumah tangga teman-teman pemula. Terima kasih sekali atas sarannya Bang Hadimin, dan mungkin ada pesan Bang Hadimin untuk para pemula ini. Ya, bagi saya, bagi pemula, penetas atau istilah pengusaha entok hari ini, ya semoga jangan sampai mengobatin dan rintis, dan jangan pada umumnya itu dia menjanjikan tidak mengembalikan cash flow-nya. Jadi seharusnya kembalikan cash flow-nya atau cari pembuangan dulu. Kalau sudah tahu pembuangan baru kita besarkan. Tapi kalau itu untuk hiburan ya itu sudah lain gitu. Jadi kalau pembuangan kita sudah tepat baru kita besarkan usaha itu. Nah, jadi kita mengejar cash flow-nya, kapan kembali cash flow itu berapa bulan atau berapa tahun atau berapa hari. Nah, itu harus dijaga. Tapi kalau tidak semaunya sendiri itu akan fatal. Berarti pesan yang terpenting adalah untuk mengembangkan ternak entok selain manajemen kandang dan pakan yang bagus, juga memulai membangun jaringan pasar. Jaringan pasar. Oke. Terima kasih Bang Hadimin atas pengalamannya saat ini. Oke, semoga entoknya selalu sehat dan terus berproduksi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu informasi yang dapat saya sampaikan dari kandang entok Bang Hadimin yang saat ini sudah beternak entok selama kurang lebih 15 tahun. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.